Saudara Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengungkap alasan mengapa berkas perkara Firly Bahuri yang diusut pihaknya tak kunjung rampung dan belum diserahkan ke kejaksaan. Menurut Karyoto, pihaknya tengah mengusut 3 kasus terkait Firly, yakni kasus dugaan pemerasan terhadap mantan mentan Syahrul Yassin Limpo, dugaan pidana pencucian uang, serta dugaan pelanggaran pasal 36 Jungto pasal 65 tentang KPK. Ketiganya menurut Karyoto tidak bisa dicicil. Mantan Ketua KPK Firly Bahuri sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan Syahrul Yassin Limpo pada November 2023. Tapi hingga kini Firly belum juga ditahan. Pada prinsipnya dalam asas hukum pidana kami tidak boleh mencicil perkara. Ya. Memang kemarin pasal 36 itu agak belakang. Ya. Kita fokus kemarin di pasal pemerasan dan dugaan suap, ya, pemerasan dan dugaan suap. Tapi karena kita sudah koordinasi dengan jaksa, kembali bahwa kita tidak boleh mencicil perkara. Makanya agak lambat, kita akan tuntaskan dua-duanya sekaligus. Tadi itu kan yang para pimpinan KPK bertemu itu masih penyelidikan. Berarti menunggu penyidikan dan pelimpahannya bersama juga Pak dengan pemerasan. Ya, diharapkan begitu. Nanti saya cek lagi kepada Dirkrimsus untuk sampai sejauh mana yang pasal 30. Oke, cukup. Sejak berstatus tersangka pada November tahun lalu, proses perkara Firly Bahuri hingga kini tidak ada kemajuan. Firly bahkan belum ditahan. Lalu apa yang membuat kasus ini seperti mandek di polisi? Kami akan diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Saud Sitomorang dan Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih seluruhnya sudah bergabung bersama kami. Pak Yusuf, ini alasan Kapolda kenapa kemudian masih berproses belum juga P21 karena 3 kasusnya itu belum rampung semua dan polisi tidak bisa mencicil itu ke pihak kejaksaan. Emang ada prosedur begitu ya Pak? Harus 3-3-nya disetorkan semua ke kejaksaan, nggak bisa satu-satu? Ya, sementara kami duga ketika kami pun melakukan pemantauan terhadap penanganan perkara tersangka mantan Ketua KPK FB ini, sepertinya banyak petunjuk-petunjuk yang diberikan jaksa penuntut umum terhadap berkas perkara tersebut. Nah, sebagaimana yang pernah kami sampaikan dalam beberapa waktu lalu ketika bertemu dengan Kapolda Metro Jaya, apa yang disampaikan beberapa hari kemarin ini terkait dengan unsur pasal 36 Undang-Undang KPK yang itu larangan pimpinan KPK punya hubungan dengan apalagi pihak itu kalau terkait perkara tersangka atau pihak-pihak lain yang terkait dengan tindak pidana korupsi, sepertinya itu kita menangkap merupakan petunjuk jaksa penuntut umum. Hanya kan kelemahan kami sendiri di dalam pengawasan penanganan perkara yang dilakukan oleh kepolisian dalam perkara apapun, kan kita memang KPK ini, Kompolnas ini tidak punya kewenangan bisa melihat BAP. Jadi apa yang kami dapatkan kan penjelasan. Kami juga ini seperti itu, ada petunjuk terkait dengan unsur tindak pidana yang sebelumnya kami tangkap hanya 2 kan, dugaan tindak pidana pemerasan sama TPPU. Yang kemudian terkait dengan pasal 36 ini sepertinya tidak tampak pada waktu itu sehingga jaksa penuntut umum memberikan petunjuk demikian. Yang sebenarnya ini juga masukan-masukan publik, termasuk Bang Saud juga pernah memberikan masukan terkait dengan pasal 36 itu. Masih ada analisis lebih lanjut dari pihak kepolisian soal ini, Pak Saud. Kalau Anda melihatnya ini faktornya kenapa kok belum juga rampung-rampung begitu? Apakah ada faktor Firly yang membuat polisi seolah gagap mengusut kasus ini? Ya, kalau lihat dari saya 2 kali ke sana memberi penjelasan seperti Pak Yusuf bilang tadi terkait dengan di luar pasal 36 dan 65-nya. Sebenarnya kan itu udah matang banget ya kalau saya bilang dalam pengertian awam itu udah kalaupun ada mempunyai pertanyaan-pertanyaan kan kemudian ditanyakan kembali dan itu saya pikir sudah jelas peristiwa pidananya full void sudah terjadi sehingga kemudian bagaimana sebenarnya proses ini dipercepat. Karena kalau saya lihat sekarang ini ketidakpastiannya tinggi ya. Pada bagian lain ketidakpastian tinggi itu kan sebenarnya menimbulkan ketidakadilan juga terhadap case-case yang sudah berlangsung di pengadilan saat ini. Jadi kalau kemarin Pak Karyoto menjelaskan itu, saya pikir ini
signal buat kita, strong signal buat kita bahwa dia akan segera memproses itu. Jadi jangan lagi ada ucapan yang sama nanti 3 bulan kemudian kayak begitu lagi gitu loh. Oke. Kan kita berharap memang teman-teman Kompolnas walaupun nggak punya wewenang langsung di oversight mereka, tapi saya pikir karena gini loh, kalau ini kan persoalannya korupsi ini kita sulit sekali kalau kita indeks persepsi korupsi 34 ini kemudian cara kita menyelesaikan pemberantasan korupsi kayak begini. Jadi kita berharap with any cost lah, kita sebenarnya ini prioritas ya supaya kemudian pemerintahan baru ke depan ini bisa lebih baik dalam penindakan-penindakan terutama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Ya, jadi kan selalu kan hambatannya selalu di penegak hukum. Nanti orang bilang kalau sipilian atau masyarakat biasa, kalau swasta cepat, tapi kalau penegak hukum jadi lambat. Ini kan sudah bukti dari bulan 11 kan ya. Bulan 11 itu sekitar tanggal 11-an something gitu ya. Dan proses yang terkait dengan pidana ini sudah berlangsung cukup cepat prosesnya. Sehingga kalau kita katakan saya ngulangi lagi apa yang disampaikan oleh Pak Karyoto, strong signal itu kita harap tidak diulangi lagi beberapa bulan kemudian gitu Mas Tipa. Tapi kalau kemudian kita lihat kasusnya Syahrul Yassin Limpo saja sudah mau keputusan, tapi kenapa kasus Firly ini masih belum juga masuk ke ranah peradilan? Apa yang menyandra ini bisa terjadi? Jawabnya nanti ya. Kita lanjutkan diskusi di segmen berikut ya. Usai jeda berikut. Satu pertanyaan untuk masing-masing narasumber kami. Singkat saja Pak Saud, saat Firly ditetapkan tersangka, KPK kembali membuka kasus dugaan suap proyek rel kereta di Dirjen Perkereta Apian. Dan di situ ada nama M. Suryo yang disebut-sebut rekan Kapolda. Apakah ini yang menyandra polisi tidak bisa mengusut kasus ini sampai ke pengadilan? Iya, framing itu pasti tidak akan bisa lepas begitu saja. Kita tahu kan Indonesia, kita udah lama hidup di Indonesia. Biasa yang begitu-begitu gitu. Persoalannya kembali lagi, itu menjadi tidak pasti kita tidak melaksanakan setiap case itu sesuai dengan formil materialnya tentu pasti ya dengan cepat gitu. Jadi sebaiknya upaya-upaya seperti itu menjadi minimal atau framing itu menjadi minimal kalau kita memang firm di situ. Oleh sebab sekali lagi kenapa di masa lalu saya selalu mengatakan inilah kalau dari awal kita mengganti undang-undang KPK ini menjadi dia bagian dari pemerintah, dia jadi nggak firm lagi gitu loh. Ini sisi lain dari saya pikir Mas Tifa yang perlu kita lihat ke depan nanti. Oke, ini sudah jadi banyak pertanyaan yang muncul di publik juga Pak Yusuf. Sehingga Kompolnas posisinya bagaimana agar pihak Polda Metro Jaya ini bisa segera mengusut kasus ini ketiga-tiganya begitu? Kami sendiri terus memantau dan mengawasi. Kami sudah menyampaikan ke Pak Kapolda. Tentunya sebelum 17 Agustus 2024 ini kita berharap kepastian hukumnya sudah diberikan. Ya gentle saja. Kalau memang tidak memenuhi unsur ya harus dihentikan. Tapi kalau memang itu sudah jelas semuanya, berkas-berkasnya untuk bisa dilengkapi sesuai dengan jaksa penuntut umum, ya saya kira itu dipercepat sehingga 17 Agustus yang nanti di IKN itu tidak lagi bertanya-tanya publik ini terkait dengan kasus ini. Itu harapan kami. Oke. Pak Saud Sitomorang, terima kasih. Pak Yusuf Warsim juga terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya. Terima kasih.